Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur, di mana Engkau beri kesempatan kembali bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, biarlah urapan-Mu mengalir atas kami. Berkati firman-Mu yang akan kami renungkan, sehingga kami terus diperlengkapi, dikuatkan, diteguhkan, dibaharui melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba dan Engkau mengurapi hati kami semua. Kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini, sebelum kita beristirahat dalam kedamaian dan ketentraman daripada Tuhan, adalah topik tentang hidup maksimal dan tidak sia-sia. Saudaraku, hidup kita di dunia ini hanya sekali, dan hidup yang sekali ini begitu singkat. Saudara, saya masih bisa membayangkan waktu saya masih kecil. Saya masih bisa membayangkan bagaimana perjalanan kehidupan. Dan sepertinya semuanya baru kemarin. Tetapi hari ini, saya sudah menjalani separuh dari kehidupan ini jika Tuhan memberi umur panjang bagi saya. Itu artinya hidup ini begitu singkat, saudara. Kalau saudara coba ingat-ingat lagi, maka saudara akan menyadari hidup kita begitu singkat. Kalau saudara hari ini sudah punya anak, saudara bayangkan sebelumnya bagaimana dulu sebelum saudara menikah, bagaimana saudara menikah, bagaimana anak saudara lahir, dan hari ini mungkin ada mereka sudah sekolah, ada mereka sudah kuliah, ada mereka sudah menikah, bahkan saudara sudah punya cucu. Hidup ini sebentar, hidup ini begitu singkat. Dan kita tidak akan pernah bisa mengulang kehidupan kita kapanpun sampai kapanpun. Artinya apa saudara? Kalau kita gagal menjalani hidup ini, maka gagallah sampai selama-lamanya. Kalau hidup kita di dunia ini sia-sia, maka sia-sialah sampai selama-lamanya. Kita tidak punya kesempatan kedua saudara untuk mengulangi kehidupan di dunia ini. Hidup singkat, hidup hanya sekali, dan tidak ada kesempatan kedua. Dan bayangkan saudara, jika kita salah menjalaninya dan kemudian jadi sia-sia, apa artinya kita hidup di dunia ini? Tidak ada. Itu sebabnya saudara, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan. Bagaimana supaya hidup kita di dunia ini tidak menjadi sia-sia, melainkan hidup kita akan menjadi hidup yang berguna, menjadi kehidupan yang bermakna. Saya percaya saudara, setiap kita rindu supaya hidup kita benar-benar bermakna, hidup kita benar-benar berguna. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama, yang menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini saudara, adalah dari Mazmur pasal 127, mulai ayat 1 sampai ayat yang kelima. Mari siapkan hati saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Pastikan malam hari ini saudara, saudara benar-benar diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan.
Mazmur pasal 127 mulai ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah Mazmur dari Salomo, di mana di dalam Mazmurnya ini Salomo mengajarkan dan menegaskan tentang kesia-siaan. Dari teks firman Tuhan inilah saya rindu kita belajar, karena ini peringatan, ini mazmur yang sangat berharga kita belajar, saudara. Karena di dalam mazmur ini diperingati bagi setiap umat manusia kehidupan seperti apa yang akan menjadi sia-sia dan kehidupan seperti apa yang akan berguna. Saudara, di dalam perjalanan kehidupan ini kita butuh petunjuk, sama seperti menjalani sebuah perjalanan di jalan raya, saudara. Petunjuk itu begitu pentingnya. Jika kita mengabaikan petunjuk, maka bahaya bisa menimpa kita. Jika kita mengabaikan petunjuk, maka kita bisa tersesat. Petunjuk itu begitu pentingnya. Dan Mazmur 27 ini adalah petunjuk dan peringatan. Peringatan bagi kita bagaimana supaya hidup kita tidak menjadi sia-sia. Karena di sini Salomo menegaskan, Salomo mengajarkan kehidupan seperti apa kehidupan yang sia-sia. Di mana dikatakan, saudara, bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Dalam renungan malam hari ini saya rindu kita belajar ada 3 cara hidup yang akan menjadi sia-sia, dan kita akan mengambil pelajaran bahwa kita harus melakukan kebalikan dari kehidupan yang sia-sia tersebut untuk kehidupan kita menjadi berguna dan bermakna. Jadi yang pertama dari ketiga hal tersebut, saudara, di mana dikatakan di sini, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Ini berbicara tentang pembangunan, perjuangan atau usaha untuk membangun. Di mana dikatakan di sini adalah tentang membangun rumah. Di dalam kehidupan ini, saudara, kita banyak hal yang rindu kita bangun. Ya, mungkin kita juga membangun rumah, tetapi ada berbagai hal, membangun keluarga, membangun bisnis, membangun masa depan, membangun usaha, atau membangun banyak hal dalam hidup ini. Ada begitu banyak hal yang sedang saudara bangun di dalam perjalanan hidup saudara. Di dalam hari-hari saudara ada begitu banyak hal yang sedang saudara bangun. Dan di sini dikatakan tentang usaha membangun, saudara, bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Artinya apa, saudara? Jika kita tidak melibatkan Tuhan
untuk bekerja, untuk membangun, maka usaha dalam kehidupan kita untuk membangun apapun itu akan menjadi sia-sia. Sia-sialah saudara membangun karir saudara jika saudara tidak melibatkan Tuhan di sana. Sia-sialah saudara membangun ekonomi saudara jika saudara tidak melibatkan Tuhan di sana. Sia-sialah saudara membangun karir saudara jika saudara tidak melibatkan Tuhan di sana, saudara. Sia-sialah saudara membangun keluarga saudara jika saudara tidak melibatkan Tuhan di sana. Kenapa, saudara? Kita membangun karir kita dan kemudian kita menjadi orang sukses dan menjadi orang yang berhasil. Kalau Tuhan tidak berkehendak, maka semuanya itu tidak ada artinya, semuanya itu tidak ada gunanya. Seberapa sukses pun kita, seberapa hebat pun kita, semuanya itu nol di hadapan Tuhan jika Allah tidak ikut bekerja di dalamnya. Alangkah menyedihkannya, saudara, jika kita berjuang supaya menjadi orang berhasil, tetapi semuanya tidak ada gunanya, semuanya tidak ada artinya, semuanya menjadi sia-sia. Bayangkan, saudara, jika kita membangun ekonomi kita, lalu kemudian kita menjadi orang yang kaya raya. Ya, bisakah orang yang berjuang dengan kemampuannya, berjuang sendiri dan akhirnya berhasil, akhirnya menjadi orang kaya? Bisa. Di dalam Alkitab ada kisah yang dimana ada seorang anak muda berkata, semuanya sudah ada padamu, apakah yang engkau akan lakukan? Hai jiwaku, tenanglah sekarang, semuanya berlimpah-limpah. Dan kemudian dia bertanya kepada jiwanya, apakah yang akan hendak kulakukan? Dan dia berkata, aku akan membangun lumbung-lumbungku, memperbesar semuanya. Tetapi Tuhan berkata, malam ini jiwamu diambil. Untuk apakah semuanya itu? Artinya apa, saudara? Bisa dia berhasil dengan dia berjuang? Bisa. Tapi adakah gunanya? Tidak ada. Karena pada akhirnya semua akan berakhir kematian. Dan apakah gunanya, saudara, jika kita berjuang membangun ekonomi kita dan kemudian kita menjadi orang kaya raya, dan tetapi satu saat kita mati, dan ketika kita mati kita tidak akan membawa apa-apa? Untuk apa semuanya itu? Jika kita tidak melibatkan Tuhan di dalamnya, itu akan menjadi sia-sia, saudara. Itu sebabnya kita harus libatkan Tuhan di dalamnya. Kita harus melibatkan Tuhan, bertindak, bekerja untuk membangun ekonomi kita, membangun bisnis kita, supaya apa yang kita capai, ekonomi kita yang bertumbuh, semuanya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Dan tentu saja, saudara, ekonomi kita yang bertumbuh, kita yang diberkati, kita yang berhasil, keberhasilan dan ekonomi yang bertumbuh itu juga semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita tidak akan membawa apa-apa, saudara. Saya masih mengingat, ini satu kisah nyata. Satu kali saya diundang untuk berkhotbah di satu acara pemakaman. Ada seorang anak muda yang meninggal dan kemudian saya yang meliturgikan, diundang ke sana. Lalu ada satu kejadian yang sangat unik, saudara, dan bagi saya itu pelajaran berharga. Di mana bapak dari anak muda ini, saya ingat waktu itu tidak lama sebelum akan diserahkan ke acara gereja, tidak lama sebelum saya akan berkhotbah. Waktu itu saya ingat sekali bapak ini, dia menangis. Dia mungkin sedih sekali anaknya ini meninggal. Lalu kemudian dia ambil dompetnya, saudara, lalu dia keluarkan uang dari dalam, dia taruh ke peti itu. Saya menduga dia berpikir bahwa ini jajanmu, nak. Dia taruh uang harga 50.000 pada waktu itu, sekitar 15 tahun yang lalu. 50.000 ditaruh ke dalam. Lalu kemudian saya lihat semua peristiwa itu, saya berpikir, wow, bapak ini pasti sangat sedih sehingga dia lakukan itu. Tetapi kemudian, saudara, akhirnya diserahkanlah ke acara gereja, liturgi gereja. Lalu kemudian saya berkhotbah, dan seperti biasa setelah selesai saya berkhotbah, selesai acara semua, sebelum peti ditutup, akhirnya saya bilang, apa yang menurut saudara harus ditaruh ke dalam, silahkan ditaruh.
Tapi apa yang menurut saudara harus dikeluarkan dari dalam, silakan dikeluarin dari dalam peti maksudnya, supaya peti ini akan segera ditutup. Tetapi saya biasa memberi penjelasan bahwa anak ini atau orang yang meninggal ini tidak perlu apa-apa lagi sebenarnya. Jadi ketika saya bilang itu saudara, mulailah orang-orang melihat dan menaruh sesuatu ke dalam. Kalau ada sesuatu yang ada di dalam yang dipikir bisa jadi kenang-kenangan, diambil. Dan hal yang paling unik adalah bapak ini yang tadinya naruh uangnya ke dalam. Yang sangat unik dan lucu, padahal itu situasi yang menyedihkan adalah dia ulurkan lagi tangannya ke dalam, persis di tempat dia naruh uang tadi, dan dia ambil lagi uang itu. Saudara, ketika aku melihat peristiwa itu, aku disadarkan betul, apapun tidak akan kita bawa, bahkan uang yang 50.000 yang sempat ditaruh dengan ikhlas dan dibilang ini jajanmu, tetapi itu pun diambil lagi. Dengar saudara, kita tidak akan bawa apa-apa ketika kita mati. Jadi untuk apa kita perjuangkan semuanya kalau bukan untuk sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, untuk sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya saudara, apapun yang saudara bangun, bangunlah dalam perkenanan Tuhan. Bagaimana kita membangunnya? Bangunlah dengan melibatkan Tuhan di dalamnya. Dan tentu saja, misalnya kalau kita membangun ekonomi kita membangunnya sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan aturan firman Tuhan. Jangan bangun ekonomi saudara di jalan atau di jalur atau dengan cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dengan bertentangan dengan firman Tuhan. Jangan saudara, itu akan menjadi sia-sia. Tapi bangunlah sesuai dengan firman Tuhan, lalu kemudian gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika saudara berhasil, Tuhan bekerja, Tuhan memberkati, saudara berhasil, gunakanlah untuk kemuliaan Tuhan, gunakan untuk pekerjaan Tuhan, gunakan untuk menolong orang lain, dan sebagainya dan sebagainya. Bangunlah keberhasilan saudara, bisnis saudara, kesuksesan saudara di dalam Tuhan. Libatkan Tuhan di dalamnya, serahkan kepada Tuhan supaya Dia bertindak dan mengerjakan keberhasilan. Salomo berkata, sia-sialah usaha orang yang membangunnya jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Tahukah saudara bahwa Salomo ini orang yang paling bijaksana? Ingatkah saudara bahwa tidak ada orang yang pernah seperti Salomo bijaksananya, baik sebelum dia maupun sesudah dia? Tapi bayangkan orang yang paling bijaksana, di mana dia membangun rumah Allah dengan luar biasa, tetapi itu pun dia berkata dalam semua yang dia kerjakan, sebagai orang yang paling bijaksana di dunia yang pernah lahir ke dunia ini, tetapi dia berkata bahwa kalau bukan Tuhan, jikalau Tuhan tidak dilibatkan, sia-sia semuanya. Maka hari ini saudara, mari kita sadari bahwa jika Tuhan tidak ikut bekerja, jika Tuhan tidak ikut bertindak, maka sia-sialah apa yang sedang kita bangun. Hari ini mari coba lihat dalam kehidupan saudara, apa yang sedang saudara bangun. Saudara sedang membangun sesuatu di tengah keluarga saudara, saudara sedang membangun ekonomi saudara, saudara sedang membangun bisnis saudara, saudara sedang membangun masa depan saudara, atau apa saja yang sedang saudara bangun. Dalam semuanya itu, saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, bangunlah semuanya itu dengan melibatkan Tuhan di dalamnya, supaya apa yang saudara bangun dengan jerih lelah, apa yang saudara bangun dengan susah payah, itu tidak menjadi sia-sia. Alangkah menyedihkannya saudara, jika hidup yang singkat dan hidup yang hanya sekali ini kita berjuang untuk membangun dan membangun karir, membangun ekonomi, membangun keluarga, membangun prestasi, membangun kesuksesan dan sebagainya. Kita habis waktu, kita berjuang untuk membangun, tetapi pada akhirnya kita membangun sesuatu yang sia-sia. Bukankah itu sesuatu kebodohan? Bukankah itu sesuatu yang menyedihkan? Kita berjuang, kita gunakan waktu kita berpuluh-puluh tahun, kita gunakan tenaga kita, hari-hari kita gunakan untuk mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Bukankah itu satu kebodohan? Tapi demikianlah orang yang membangun tanpa melibatkan Tuhan. Saudara, satu saat segala sesuatunya akan sirna. Untuk apa? Jika bukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara sedang berjuang membangun dalam kehidupan saudara. Saudara seperti orang yang ada di tepi pantai,
lalu kemudian membangun bangunan-bangunan dari pasir. Akan tiba waktunya datang ombak dan menghabiskan itu semua, dan akhirnya hilang tanpa jejak. Demikianlah juga kehidupan saudara. Jika saudara membangun, berjuang tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya, maka semuanya akan sirna begitu saja tanpa bekas. Itu sebabnya, mari bangun apapun yang sedang saudara bangun, libatkan Tuhan di dalamnya, biarkan Tuhan bekerja di dalamnya, mohon Tuhan campur tangan di dalamnya, dan kerjakan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya Tuhan ikut bekerja di sana. Jadi yang pertama saudara, yang ditegaskan di sini, supaya hidup kita tidak sia-sia, libatkan Tuhan dalam kita membangun apapun di dalam kehidupan kita, mulai dari perkara kecil sampai perkara besar, libatkan Tuhan di sana. Yang kedua saudara, Salomo berkata, jikalau bukan, itu masih ada di ayat 1, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ini berbicara tentang pengawal, ini berbicara tentang berjaga-jaga, ini berbicara tentang keamanan. Dan dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang mengawal, jikalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga, jika bukan Tuhan yang memberi keamanan, maka sia-sialah segala usaha untuk berjaga-jaga, usaha untuk mengawal, usaha untuk mengamankan. Saudara, sekali lagi yang ngomong ini Salomo, seorang raja. Dia punya pengawal, saudara. Dia mau ribuan pengawal, segera ada. Dia mau puluhan ribu pengawal, segera ada. Dan dia tinggal di istana, bukan di pinggir jalan, saudara. Dia tinggal di istana, tempat yang begitu nyaman dan aman. Tetapi namun demikian, dia sadari satu hal, bahwa jikalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga, mengawal, maka sia-sialah segala usaha untuk mengawalnya. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan saudara, jikalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga, jikalau saudara tidak libatkan Tuhan dan memohon kepada Tuhan supaya Dia yang menjaga, melindungi saudara, jika saudara tidak menyerahkan hidupmu dan segala yang saudara punya untuk Tuhan berjaga-jaga melindungi saudara, sia-sialah segala usaha dan perjuangan saudara untuk berjaga-jaga atasnya. Itu sebabnya serahkan hidup saudara kepada Dia, berlindunglah kepada Dia, supaya Dia yang berjaga-jaga atas saudara. Tidak ada yang bisa menjamin kita, saudara, kecuali Tuhan. Saudara ingat, ada kisah dalam sejarah yang memberi pelajaran yang besar bagi kita tentang kapal Titanic, di mana kapal itu dibuat begitu canggihnya pada zaman itu. Dan ketika orang-orang bertanya kepada pembuat kapal itu, apakah kapal itu bisa tenggelam? Dia berkata bahwa apapun tidak akan bisa menenggelamkan kapal ini. Saudara, itu intinya. Dia menegaskan bahwa kapal ini tidak bisa ditenggelamkan oleh apapun, oleh siapapun. Tapi ternyata kita tahu ceritanya, kapal itu tenggelam hanya oleh goresan daripada es batu, saudara, di tengah laut sana. Bayangkan, orang yang berkata dan menjamin bahwa kapal ini tidak akan bisa tenggelam, ternyata tidak ada yang bisa menjamin. Kapal itu dibuat begitu canggihnya, ternyata itu pun tidak jaminan. Di dalam hidup ini, saudara, tidak ada yang bisa menjamin, tidak ada jaminan yang pasti dalam hidup ini. Itu sebabnya apapun yang saudara buat menjamin hidup saudara, tidak akan ada jaminan yang pasti. Sehingga kalau demikian, firman Allah ini berkata bahwa jikalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga, sia-sialah usaha orang untuk mengawal. Itu sebabnya biarlah dalam kehidupan kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kita berlindung kepada Tuhan, dan kita biarlah Tuhan yang berjaga-jaga di dalam kehidupan kita, saudara. Saat ini, dalam perjalanan kehidupan saudara, di tengah keluarga saudara, dalam bisnis saudara, atau dalam hal apapun di dalam aspek kehidupan saudara,
serahkan kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang berjaga-jaga atas kehidupan saudara. Ya, memang kita perlu melakukan apa yang kita bisa lakukan untuk mengamankan. Tetapi di atas semuanya itu, kita serahkan kepada Tuhan yang berjaga-jaga. Kita percayakan Tuhan yang melindungi. Dan tentu saja dalam mengamankan apa yang kita ingin jaga, jangan sempat terlibat di sana sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena tidak mungkin kita serahkan kepada Tuhan jika kita juga melibatkan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Contohnya apa, saudara? Contohnya okultisme, perdukunan, jimat-jimat, berhala untuk menjaga saudara. Jangan pernah terlibat dengan itu, karena tidak akan ada yang bisa berjaga-jaga atas kehidupan saudara kalau bukan Tuhan. Saudara, saya sudah membakar jimat-jimat begitu banyak. Dan ketika saya melihat orang-orang yang menyerahkan jimatnya, karena memang saya tantang jemaat-jemaat yang datang kepada Tuhan, dan kemudian dulunya mereka terlibat okultisme, perdukunan, akhirnya mereka datang kepada Tuhan dan mereka mau dilepaskan. Dan ketika saya amati, saudara, apa yang mereka alami ketika ada berhala, ada jimat yang mereka buat menjadi penjaga mereka, malah rumah mereka tidak mengalami kedamaian, rumah mereka tidak mengalami ketenangan. Padahal mereka membuat penjaga di sana, jimat-jimat berhala di sana, tetapi mereka tidak tenang. Itu sebabnya orang-orang yang sudah datang kepada Tuhan, biasanya mereka menyerahkan jimat-jimat mereka. Biasanya mereka menyerahkan berhala-berhala mereka, karena memang saya pun menantang kalau mereka sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dan ketika mereka datang kepada Tuhan, akhirnya mereka mengalami kedamaian dan ketenangan. Saudara, bangunan gereja yang hari ini saya menggembalakan di tempat ini adalah bangunan gereja yang berdiri di tempat atau di tanah yang dulu kata orang tanah ini begitu angker. Bahkan orang-orang tidak berani lewat dari sini dulunya, saudara. Orang-orang bilang di sini seringkali ada penampakan iblis begitu. Ya, itu menurut kata orang dulunya. Tetapi faktanya memang pada waktu itu bagi banyak orang tempat ini begitu seramnya, saudara. Tetapi akhirnya saya beli dan kemudian saya bangun rumah ibadah di sini. Dan saudara tahu, hari ini tempat yang seram dulunya, hari ini kalau orang-orang datang, biasanya kesan orang, ini gereja di desa, saudara, biasanya kesan orang, kok nyaman di tempat ini ya, aku senang, aku suka tempat ini. Orang-orang sering berkata begitu. Itu aku katakan berdasarkan apa yang kudengar. Orang biasanya kalau pertama kali datang, enak di sini ya. Ketika aku dengar itu, di dalam hatiku berbicara, ya, sekarang nyaman di tempat ini, tapi dulu tempat ini kata orang seram. Ketika Tuhan hadir, saudara, ada kedamaian. Ketika ada orang-orang yang membuat berhala-berhala yang menjaga, berhala-berhala yang melindungi mereka, katanya melindungi, tetapi mereka tidak nyaman di sana. Wajar, saudara, karena kehadiran iblis itu selalu bikin tidak nyaman. Kehadiran iblis itu menghancurkan. Tetapi kehadiran Tuhan itu membawa damai dan sejahtera, ketentraman dan ketenangan. Itu sebabnya, saudara, dalam seluruh aspek hidup saudara, libatkan Tuhan berjaga-jaga di sana. Libatkan Tuhan untuk melindungi hidup saudara. Karena tanpa Tuhan terlibat berjaga-jaga dan melindungi kehidupan saudara, maka segala usaha saudara untuk berjaga-jaga, firman Allah menegaskan, akan menjadi sia-sia. Kemudian yang terakhir, saudara, di ayat 2 dikatakan oleh Salomo di sana, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Hal ketiga yang ditegaskan di sini adalah hal yang sia-sia adalah jika orang berjuang bersusah payah memperoleh apa yang bisa dimakan untuk kebutuhannya, tetapi Tuhan berkata itu menjadi sia-sia kalau tidak melibatkan Tuhan. Bahkan Tuhan itu memberikannya atau memberkati umat-umatnya pada waktu tidur malah.
Artinya apa, saudara? Allah itu memberkati dengan caranya sendiri ketika kita melibatkan Dia. Jadi yang ketiga ini, Tuhan mau menegaskan bahwa usaha kita untuk memperoleh, untuk mencukupkan kebutuhan kita, jika kita tidak melibatkan Tuhan di sana, maka segala usaha kita akan menjadi sia-sia. Dalam kehidupan saudara sehari-hari, saudara bekerja untuk mencukupkan segala kebutuhan saudara, saudara berjuang untuk mencukupkan kebutuhan keluarga saudara. Dengar saudara, firman Allah berkata itu menjadi sia-sia jika saudara tidak libatkan Tuhan. Bahkan roti yang dimakan pun, apa yang dimakan hasil jerih lelah, itu pun menjadi sia-sia jika tidak melibatkan Tuhan. Itu sebabnya saudara, setiap hari-hari kita harus serahkan kepada Tuhan. Setiap hari kita harus awali dalam penyerahan kepada Tuhan. Kita harus berdoa, serahkan kepada Tuhan. Kita libatkan Tuhan supaya apa yang kita kerjakan berhasil. Dan apa yang hasil yang kita capai itu juga akan berguna dan berarti ketika kita serahkan kepada Tuhan. Dan kepada umatnya malah Dia berkata bahwa Dia akan memberkati pada waktu tidur. Nah, itu sebabnya saudara, mari serahkan semuanya kepada Tuhan. Saudara, saya membuat renungan pagi, renungan penyejuk jiwa. Ini renungan malam. Dan ada juga renungan pagi saya buat dengan tujuan apa? Supaya sebelum anak-anak Tuhan bekerja, dia terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan dan terlebih dahulu berdoa sebagai bukti penyerahan kepada Tuhan, supaya apa yang dilakukan sepanjang hari tidak menjadi sia-sia. Dan ada juga renungan malam seperti ini saudara, supaya apa? Supaya sebelum tidur kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa bersama, dan ketika kita tidur, waktu tidur pun berkat Tuhan alirkan bagi kita. Allah memberkati kita waktu tidur sekalipun. Firman Allah ini luar biasa saudara. Saya mengalami itu, bahwa Allah bisa memberkati waktu tidur sekalipun. Dan saya menegaskan kepada saudara bahwa setiap saudara juga bisa mengalami janji firman Tuhan ini, bahwa Allah bisa memberkati setiap saudara waktu tidur sekalipun. Dan apa yang saudara kerjakan di hari-hari saudara, dan apa yang saudara hasilkan, itu menjadi sesuatu yang berarti, sesuatu yang berguna saudara. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Jika kita serahkan kepada Tuhan, maka sepanjang hari kita tidak akan melakukan yang aneh-aneh. Kita tidak akan mengambil yang tidak bagian kita. Kalau kita serahkan kepada Tuhan, orang-orang tidak akan korupsi dalam hari-harinya saudara, jika dia serahkan kepada Tuhan. Satu kali ada seorang pegawai di satu instansi, di mana di instansi itu begitu banyak korupsi di sana. Dan saya kenal orang ini. Dan dalam perbincangan dia berkata begini, bahwa di instansi ini tidak ada, artinya tidak mungkin kita tidak korupsi katanya. Ya, memang kadang-kadang ada instansi-instansi yang sudah sistemnya seperti itu saudara. Lalu dia berkata, tidak mungkin kita tidak korupsi. Itu sebabnya dia berkata, kalau aku menerima sesuatu yang aku tahu itu dari korupsi, maka aku tidak bawa ke rumah untuk dimakan anak-anakku. Saudara, menurut saya itu hanya tindakan sama saja, itu tindakan kebodohan saja. Kenapa saudara? Sekalipun dia tidak bawa ke rumah, dia sudah menerima, itu sesuatu yang dia kerjakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu sesuatu yang dia kerjakan yang melanggar firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, serahkanlah segala sesuatu kepada Tuhan setiap hari dan jalani sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya apa yang saudara kerjakan berhasil, tidak sia-sia, dan apa yang saudara peroleh, hasil yang saudara peroleh juga tidak menjadi sia-sia saudara. Itu sebabnya mari kita jalani hari-hari kita dengan penuh penyerahan kepada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di malam hari ini, di mana kita sudah belajar dari Mazmur Salomo, di mana Salomo menegaskan, mengajarkan apa yang sia-sia dalam kehidupan yang hanya sekali dan dalam kehidupan yang singkat ini, di mana dia mengajarkan bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun, maka sia-sialah segala usaha untuk membangun.
Itu artinya saudara, kita harus libatkan Tuhan dalam membangun apapun dalam hidup kita. Membangun keluarga kita, membangun usaha bisnis kita, membangun ekonomi kita, membangun masa depan kita dan sebagainya. Libatkan Tuhan, kalau tidak semua yang saudara kerjakan akan sia-sia. Lalu yang kedua, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Artinya, jikalau bukan Tuhan yang melindungi, menjagai, maka apapun yang kita buat untuk menjagai kita akan sia-sia. Sekali lagi yang ngomong ini adalah Salomo, seorang raja yang punya pengawal dan sebagainya. Tetapi jika bukan Tuhan yang menjaga, kata Salomo, sia-sialah semuanya. Itu sebabnya berlindunglah kepada Tuhan dalam hidup kita, saudara. Kalau kita tidak mau, hidup kita akan menjadi sia-sia semuanya. Berlindunglah dalam perlindungan Tuhan. Kemudian yang terakhir, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, duduk-duduk sampai jauh malam, makan roti yang diperoleh hasil usahamu dengan susah payah. Ia memberikannya malah kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Artinya apa, saudara? Apa yang kita perjuangkan dan kita peroleh dengan susah payah pun itu akan menjadi sia-sia. Bahkan yang kita peroleh dengan susah payah, kita makan, apa yang kita makan itu pun menjadi sia-sia jikalau bukan Tuhan yang ikut campur tangan di dalamnya. Itu sebabnya, saudara, dalam semua aspek kehidupan kita, mari kita libatkan Tuhan di sana. Kita andalkan Tuhan di sana. Kita serahkan kepada Tuhan di sana. Kita cari kehendak Tuhan di sana. Dan kita berlindung kepada Tuhan. Maka apapun yang kita kerjakan tidak akan sia-sia. Sehingga, saudara, hidup yang hanya sekali dan hidup yang singkat ini tidak akan menjadi sia-sia. Mari kita jalani hidup kita dengan penuh makna, saudara, yaitu dengan melakukan segala sesuatunya dengan melibatkan Tuhan di dalamnya. Maka dengan demikian hidup kita tidak akan sia-sia, tetapi hidup kita akan menjadi kehidupan yang berguna dan bermakna. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara dan raih janji-janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara dengan menerapkan prinsip firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini, saudara. Saya rindu saat ini berdoa bagi setiap saudara, sehingga saudara melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan saudara, dan kemudian hidup saudara akan penuh makna dan berarti. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Ulurkan tangan-Mu ya Bapa, jamah setiap anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu segala kisah dan perjalanan kehidupan mereka. Bersama-sama kami berkata di hadapan-Mu ya Tuhan, kami tidak mau hidup yang singkat ini. Kami tidak mau hidup yang hanya sekali ini akan menjadi sia-sia, akan menjadi kehidupan yang tidak ada guna. Karena kami tidak akan punya kesempatan sampai kapanpun untuk memperbaiki dan untuk mengulangnya. Itu sebabnya saat ini di hadapan-Mu ya Tuhan, kami menegaskan bahwa kami rindu supaya hidup kami berguna dan berarti. Dan pada malam hari ini kami sudah belajar firman-Mu, supaya hidup kami berarti, maka kami harus melibatkan Engkau dalam membangun apapun dalam kehidupan kami. Kami harus melibatkan Engkau untuk berjaga-jaga dalam hidup kami. Kami harus melibatkan Engkau dalam semua yang kami kerjakan, sehingga hasil yang kami peroleh juga berarti dan berguna, supaya hidup kami tidak menjadi sia-sia. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka Tuhan. Ajar mereka untuk melibatkan Engkau dalam segala sesuatu. Perjuangan mereka membangun hidup mereka, membangun keluarga mereka, membangun ekonomi mereka, karir mereka, masa depan mereka. Dalam semuanya itu ajar mereka melibatkan Engkau ya Tuhan, supaya hidup mereka tidak menjadi sia-sia. Dan kemudian ajar anak-anak-Mu berlindung kepadamu, karena hanya Engkau yang sanggup berjaga-jaga. Dan kemudian ya Tuhan, ajar anak-anak-Mu untuk setiap hari dalam semua yang kegiatan mereka, apa yang mereka kerjakan, mereka serahkan kepada Tuhan, supaya hasil yang mereka peroleh itu tidak menjadi sesuatu yang sia-sia. Terima kasih Bapa di sorga, berkati semua anak-anak-Mu ini, untuk mereka mengalami Tuhan ketika mereka berserah kepada Tuhan, dan hidup mereka tidak menjadi sia-sia. Sebentar lagi kami akan berdoa syafaat bersama. Hamba akan mendukung anak-anak-Mu ini di dalam doa. Namun sebelumnya hamba memohon biarlah Tuhan campur tangan. Ajar anak-anak-Mu melibatkan Engkau dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan, inilah doa kami. Dan kami akan berdoa syafaat bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama.
Dan saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia mendengar doa dan seruan anak-anaknya. Saat ini saudara, mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita datang dengan penuh iman kepada Tuhan. Dan jangan pernah berhenti berseru, memohon kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Akan tiba waktunya Tuhan menjawab segala pergumulan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara naikkan doa-doa pribadi saudara secara khusus di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang orang lain tidak tahu. Mungkin saat ini ada beban saudara yang berat yang sedang saudara pikul, yang orang lain tidak tahu, bahkan saya pun tidak tahu. Tetapi Allah tahu. Itu sebabnya saat ini naikkanlah doa, pergumulan dan permohonan saudara itu di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara kepada Dia. Mohonlah pertolongan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa. Mari saudara mulai naikkan doa-doa pribadi saudara di hadapan Tuhan. Mulai berbicara, mulai berseru, mulai memohon pertolongan Tuhan. Mulai memohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Mungkin ada masalah, beban, persoalan yang saat ini begitu membebani kehidupan mereka. Mereka sedang naikkan pergumulan pribadi mereka di hadapan-Mu ya Bapa. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu ini. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Jamah ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu ini. Campur tangan-Mu ya Bapa dalam hidupnya. Pertolongan-Mu nyata bagi dia. Engkau mengerti bahasa tetesan air matanya Tuhan. Pandang tangannya yang terangkat kepadamu. Pandang hatinya yang terangkat kepadamu. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang menyayangi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba percaya ya Bapa, Engkau mengerti segala pergumulan anak-anak-Mu ini. Engkau memahami segala beban dan persoalan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjawab, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang campur tangan dan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Dan bagi saudara yang sakit, saya rindu berdoa buat kesembuhan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah setiap anak-anak-Mu Engkau karuniakan kesehatan dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak Tuhan tinggal sehat, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk hidup dalam pola hidup yang sehat ya Tuhan. Dan biarlah karunia-Mu memberi kami selalu kesehatan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, hamba berdoa ya Tuhan.
hamba menopang mereka dalam doa. Saudaraku, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mari bermohon di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita datang berdoa buat kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Saat ini anak-Mu sedang mengulurkan tangan kepadamu, sedang memohon kesembuhan daripadamu. Mereka sedang menaruh tangan kirinya di bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah saat ini tangan-Mu yang terulur dan tertumpang di bagian tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau menyembuhkan. Engkau tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker saat ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan mujizat-Mu Bapa. Jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu. Dalam nama Yesus, Kau angkat segala sel-sel kanker dari dalam tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, segala penyakit, sel-sel kanker dalam tubuh anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, Tuhan, jamah Bapa, normalkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Yesus, sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini Tuhan ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, Engkau jamah, normalkan tekanan darahnya, biar dia hidup dalam kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini mengalami sakit asam lambung ya Bapa, begitu banyak permohonan-permohonan doa dari anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, bahkan sudah mengalami anxiety. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit lambung, yang mengalami asam lambung ya Tuhan, yang mengalami anxiety ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan kembali pencernaan anak-anak-Mu, normalkan asam lambung anak-anak-Mu dalam nama Yesus, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Engkau Allah yang sanggup, dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada penyakit saudara yang belum disebutkan. Kembali angkat tangan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan sembuh, dan sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara. Dia Allah yang menyembuhkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dengarkan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan mereka yang sedang menyebutkan apa yang menjadi penyakit mereka. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun yang menjadi penyakitnya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya.
dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya saat ini pertolongan Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Mujizat Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam masalah, persoalan, dan beban hidup. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, berikan solusi bagi masalah yang sedang mereka hadapi. Engkau angkat segala beban yang sedang menindih kehidupan mereka. Berikan sukacita damai yang memenuhi kehidupan mereka. Gantikan beban, gantikan persoalan, gantikan kesedihan dengan sukacita sejati daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Tolong anak-anak-Mu, berikan jalan keluar, berikan solusi bagi mereka atas segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan sukacita. Engkau berkati suami, istri, dan anak-anak, berkati semuanya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, biarlah hari demi hari anak-anak-Mu mengalami sukacita Tuhan dalam menjalani hari-harinya bersama dengan keluarganya dalam nama Yesus. Dan jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan tolong ya Tuhan. Engkau campur tangan atas keluarga anak-anak-Mu. Engkau berikan jalan keluar jika ada yang mengalami masalah di tengah keluarga, di mana anak-anak mereka mengalami masalah, anak-anak memberontak, anak-anak mengalami masalah, keterikatan mungkin dengan obat-obatan terlarang. Anak-anak mengalami masalah dalam pergaulan mereka. Tuhan tolong ya Bapa, setiap anak-anak-Mu Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Setiap anak-anak mereka ya Bapa menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Pulihkan anak-anak mereka jika anak-anak itu saat ini sedang mengalami keterikatan dengan obat-obatan terlarang, sedang ada dalam pergaulan bebas, pemberontakan. Bapa yang baik, jamah anak-anak ini, pulihkan anak-anak ini. Jagai selalu anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak takut Tuhan dan taat dan mengasihi, menghormati orang tua mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak di tengah keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang sedang mengalami masalah, jamah anak-anak-Mu sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Biarlah mereka berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka tetap mengasihi suami mereka ya Bapa sesuai dengan perintah firman-Mu. Dan Tuhan jamah suami mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada suami yang terlibat dalam perselingkuhan, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Jika ada suami yang terikat dalam perjudian, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Sehingga suami-suami akan kembali di tengah keluarga menjadi imam dalam nama Yesus, menjadi imam yang membawa keluarganya takut Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Jika ada di tengah-tengah keluarga yang istri-istri mengalami masalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus jamah ya Bapa, apapun masalah yang sedang dihadapi oleh para istri, jamah. Jika ada istri-istri yang tidak menghormati suami, jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus Kristus.
Jika ada istri-istri yang tidak berperan sebagaimana seharusnya, ibu rumah tangga sebagaimana seharusnya seorang istri terhadap suami, jamah sehingga mereka bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anakmu, suami, istri, anak-anak tinggal damai dan sejahtera di tengah keluarga mereka oleh karena kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anakmu yang sedang mengalami masalah hutang piutang di tengah keluarga, ya Tuhan. Ada begitu banyak permohonan supaya mereka terbebas dari hutang piutang. Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anakmu. Tuhan tolong mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, berikan jalan keluar bagi mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, nyatakan pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka berkat sehingga mereka bisa membayar hutang-hutang mereka. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Yesus, biarlah anak-anak-Mu bebas hutang dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu, ya Tuhan. Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sehingga anak-anak-Mu berhasil, sehingga anak-anak-Mu beruntung, sehingga anak-anak-Mu sukses dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau memberkati mereka, jamah anak-anak-Mu sehingga mereka rindu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu sehingga usaha mereka maju, usaha mereka berkembang, bisnis mereka maju, bisnis mereka berkembang. Berkati usaha anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah usaha mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah bisnis mereka. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberikan inovasi, hikmat, kebijaksanaan bagi anak-anak-Mu dalam mereka mengembangkan segala usaha mereka, ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu diberkati dan menjadi berkat. Bapa yang baik, hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati para petani, ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan berhasil, ya Bapa. Apa yang mereka pelihara berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani, ya Bapa. Biarlah Tuhan limpah-limpahkan hasil pertanian mereka, dan Tuhan menolong dan memberkati para petani. Di tengah situasi yang sulit saat ini, Tuhan tetap buka jalan dan menolong para petani dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para buruh. Tuhan tolong, Tuhan jamah anak-anak-Mu para buruh, ya Bapa. Jamah mereka, penyertaan Tuhan ada atas mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Para pegawai Tuhan jamah, para karyawan Tuhan jamah,
Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai dalam bidang apapun mereka, di kantor manapun mereka sedang bekerja sebagai pegawai di sana, sebagai karyawan di sana. Tuhan, tolong jamah dan berkati anak-anak-Mu sehingga mereka menjadi karyawan, menjadi pegawai yang disenangi, yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, Tuhan, jamah mereka sehingga mereka mengabdi dengan sungguh-sungguh bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Ajar mereka hidup dalam kejujuran, ajar mereka hidup dalam kebenaran sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, TNI Polri, berkati mereka untuk menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, para dokter, para perawat. Tuhan, tolong mereka semuanya, jamah mereka ya Bapa dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam menangani pasien-pasien mereka. Berkat Tuhan mengalir atas anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Orang-orang yang mereka tangani akan sembuh dan mengalami mujizat Tuhan. Ajar mereka mengandalkan Tuhan dalam menjalankan profesi mereka. Bapa yang baik, berkati juga hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan, jamah mereka. Tuhan, berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka menghasilkan ya Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai pelayan. Dalam nama Yesus, sebagai nelayan, Tuhan, campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan, tolong campur tangan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Di masa tua mereka, damai Tuhan, campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi mereka ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang ada dalam situasi pengangguran saat ini, juga Tuhan menolong mereka. Kasih karunia-Mu nyata bagi mereka, berikan mereka pekerjaan, buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, kami percaya saat ini Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Hamba berdoa biar damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga mereka dalam nama Yesus. Berkati Tuhan, Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar tangisan kami dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, sebagai warga yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Itu sebabnya jamah dan berkati Indonesia ya Tuhan. Berikan kesejahteraan bagi bangsa kami. Ekonomi bangsa kami Tuhan, jamah sehingga semakin bertumbuh. Berkati ekonomi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami Tuhan, campur tangan. Ajar semuanya punya prinsip untuk memajukan bangsa ini, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Tetap jaga keamanan bangsa kami ya Tuhan, karena semuanya adalah dalam tangan kuasa-Mu. Jamah dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin di bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan, tolong semuanya, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini. Bahkan gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah. Tuhan, tolong dan berkati mereka semua dalam peran mereka sebagai pemimpin untuk kesejahteraan Indonesia.
Berkati para pemimpin di bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jamah Indonesia, damai bagi Indonesia. Berkati Indonesia ini ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Berkati ya Tuhan, biar setiap gereja Tuhan, organisasi apapun yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, berkati semua gereja-gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah kiranya gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja di setiap organisasi gereja, berkati mereka, ajar mereka Tuhan punya fokus amanat agung dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, berkati para pemimpin gereja, berkati semua umat-umat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terang Tuhan, sehingga bangsa ini diberkati dan semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami percaya Engkau Allah yang mendengar seruan kami, Engkau Allah yang mendengar jeritan hati kami. Bahkan Engkau lebih tahu memberi daripada kami meminta. Sehingga saat ini kami percaya Tuhan, lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami mohon di hadapan-Mu, Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, pendengar setia renungan malam ini. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka Tuhan yang campur tangan. Berikan jalan keluar dan Tuhan menjawab mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang melawat, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saudara sudah didoakan saat ini. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mungkin saudara tadinya sakit, dan ketika saudara didoakan saudara mengalami kesembuhan, silahkan saksikan saudara. Saksikan bagaimana Tuhan melakukan mujizat, bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan kesembuhan dalam hidup saudara. Dan mungkin bukan hari ini, tetapi selama ini saudara sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Saksikan demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami berkat Tuhan, hidup saudara sudah diberkati, keluarga saudara sudah diberkati selama saudara mengikuti renungan malam, selama saudara didoakan, saksikan pengalaman saudara, bagaimana Tuhan memberkati saudara, dan jadilah berkat saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang, bagi keluarga saudara, bagi pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat, saudara diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir bagi saudara. Saksikan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan malam ini yang sudah kita renungkan bersama. Dan kita juga sangat bersyukur hari ini atas jamahan Tuhan ketika kita berdoa bersama. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel renungan malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara sudah berlangganan dan saudara akan mendapatkan renungan yang baru setiap 6:30 malam. Saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap mengalir dalam hidup saudara. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.